Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mas Topan. Di video kali ini aku mau membahas tentang kontroversi Piala Dunia 2022 yang diadakan di negara Qatar. Qatar ini tercatat sebagai negara pertama yang berhasil menyelenggarakan Piala Dunia di tanah Jazirah Arab. Qatar juga jadi negara pertama yang penduduknya mayoritas muslim yang berhasil mengadakan Piala Dunia di negara mereka. Walaupun ini bisa dikatakan sebagai pencapaian besar dari sebuah negara yang mayoritas berpenduduk muslim, namun banyak isu-isu buruk yang menerpa Piala Dunia Qatar ini. Mulai dari isu katanya ada suap hingga isu adanya pelanggaran HAM di Qatar. Padahal dalam mempersiapkan penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar ini mereka tidak main-main. Mereka telah menggelontorkan dana sebanyak 200 miliar US dollar untuk mempersiapkan segala infrastrukturnya. Dan semua persiapan itu sudah mereka lakukan sejak 11 tahun yang lalu. Namun di saat ini Qatar justru terpojok dengan isu-isu yang menerpa mereka. Dan di video ini kita akan membahas isu-isu apa saja yang menerpa Qatar sebagai tuan rumah di Piala Dunia ini. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, kontroversi isu penyuapan yang menyangkut penunjukan Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia di tahun 2022 ini. Jadi isunya Qatar ini menyuap beberapa negara Afrika agar menunjuk mereka sebagai negara tuan rumah di Piala Dunia 2022 ini. Isu ini sempat disebarkan oleh media Inggris yang bernama Sunday Times. Jadi mereka mempublikasikan sebuah dokumen-dokumen bukti terkait suap tentang pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2022 ini yang jatuh kepada negara Qatar. Jadi Sunday Times ini mengungkapkan kalau Mohammed bin Hammam, yaitu mantan komite eksekutif FIFA dan tokoh kunci sukses kampanye Piala Dunia 2022 di Qatar ini, diberitakan bahwa dia membayar sebesar 3,7 juta pound sterling terhadap beberapa ofisial FIFA yang berasal dari Afrika agar mereka bisa menunjuk Qatar sebagai tuan rumah di tahun 2022 ini. Sunday Times juga memegang beberapa dokumen dan juga surat-surat elektronik seperti email bukti transaksi antara Mohammed bin Hammam dengan beberapa ofisial FIFA dari Afrika. Terkait tuduhan yang dilontarkan oleh Sunday Times ini, pihak dari penyelenggara Piala Dunia ini sudah melontarkan bantahannya karena menurut mereka penunjukan dari tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia itu dipilih secara bergilir. Selain itu, Qatar yang terpilih sebagai tuan rumah juga sudah mempersiapkan segala infrastrukturnya agar Piala Dunia ini berjalan dengan lancar. Lalu isu suap ini tidak berhenti sampai situ saja. Ada juga isu yang menuduh Qatar menyuap pemain Ekuador agar bisa memenangkan pertandingan pembukaan Piala Dunia ini. Tapi kenyataannya pada Minggu tanggal 26 November lalu, Qatar malah kalah dengan Ekuador dengan skor 0-2. Jadi isu suap menyuap yang ditunjukkan kepada Qatar ini bisa dipastikan adalah isu hoax belaka. Sekarang kita lanjut ke isu yang kedua, yaitu tentang isu pelanggaran HAM. Isu ini berhubungan dengan Qatar yang mempekerjakan beberapa buruh migran untuk membangun infrastruktur di negara mereka. Dalam isu tersebut dikabarkan bahwa para buruh migran ini diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pihak Qatar. Menurut laporan CNN, ada pekerja migran dari negara Nepal yang bernama Kamal. Ini nama samaran ya. Dia ini mengaku kalau dia dijanjikan bonus setelah mengerjakan infrastruktur negara tersebut. Tapi justru dalam pengakuannya dia tidak diberikan bonus, tapi malah dia dipenjarakan untuk alasan yang tidak jelas. Lalu otoritas Qatar langsung membantah laporan tersebut dan salah seorang pejabat pemerintah Qatar langsung memberikan keterangan kepada CNN. Jadi dia menyatakan bahwa tidak ada pekerja yang dipenjara atau dideportasi tanpa alasan yang tidak jelas. Dia menyatakan bahwa isu itu tidak benar. Tindakan memenjarakan atau mendeportasi itu hanya diambil dalam kasus yang sangat spesifik saja. Misalkan jika seseorang tersebut melakukan atau berpartisipasi dalam tindakan kriminal di negara Qatar, orang itu baru bisa dipenjara atau dideportasi. Jadi bisa saja orang yang mengaku dimasukkan ke dalam penjara karena alasan yang tidak jelas itu karena dia itu sudah melakukan tindakan kriminal di Qatar.
sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara lalu dideportasi. Media barat lainnya, The Guardian, juga melaporkan bahwa tahun lalu ada total 6.500 pekerja migran dari Asia Selatan yang meninggal dunia dalam proses pembangunan infrastruktur di Qatar. Dikabarkan juga bahwa para pekerja itu digaji sangat kecil dalam melakukan pekerjaan yang sangat berbahaya, yaitu bekerja di bawah terik matahari yang sangat menyengat, yang dapat mengakibatkan dehidrasi hingga meninggal dunia. Tapi lagi-lagi menurutku hal itu tidak masuk akal kalau negara Qatar membayar orang-orang dengan gaji kecil, sementara mereka itu sangat ketat dalam menegakkan hukum syariat agama. Masa iya mereka memperlakukan pekerja dengan semena-mena? Selain itu, bukankah Qatar ini adalah negara yang sangat kaya raya, negerinya para sultan? Jadi sepertinya isu bahwa Qatar ini membayar dengan gaji kecil dan tidak memperlakukan pekerja secara manusiawi itu perlu dicari tahu kebenarannya lebih lanjut. Karena berita-berita itu muncul dari media-media barat, yang kita semua ketahui bahwa media barat itu dalam memberitakan sesuatu mereka mempunyai agenda-agenda khusus. Kontroversi selanjutnya yaitu adanya larangan meminum bir. Di sini seperti kita ketahui bersama, Qatar ini adalah negara Islam yang hukumnya berpedoman pada syariat Islam. Sedangkan bir dan minuman yang beralkohol itu dalam dunia Islam adalah haram atau tidak boleh dikonsumsi. Namun ternyata bagi media barat ini adalah sebuah kontroversi. Jadi 2 hari sebelum pembukaan Piala Dunia pada tanggal 26 November, hari Minggu itu, pihak FIFA mengumumkan tentang larangan meminum bir selama Piala Dunia ini berlangsung. Dan itu membuat para penonton dari Amerika dan Eropa jadi protes. Karena dalam pandangan mereka itu datang untuk menonton bola itu untuk bersenang-senang, dan mereka terbiasa meminum alkohol. Ya kalau protes gara-gara tidak boleh minum alkohol itu berarti kontroversi itu bukan berasal dari negara Qatar, karena di setiap negara itu mempunyai peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda. Kalau di negara non-muslim alkohol itu boleh diminum secara bebas, ya beda kalau berada di negara yang mayoritas muslim dan menerapkan hukum syariat Islam. Dan setiap orang harus bisa menghormati perbedaan itu. Kontroversi selanjutnya, dan ini kontroversi yang terakhir, yaitu tentang isu LGBT. Seperti yang kita ketahui bersama, di dalam ajaran agama Islam itu dilarang yang namanya berhubungan di luar nikah, alias seks bebas yang disebut dengan zina. Apalagi hubungan seks yang menyimpang, yaitu LGBT. Dan dalam hal ini Qatar itu nggak main-main, karena Qatar akan menggunakan hukum syariah yang membuat para pelakunya itu bisa dihukum pidana. Jadi sama dengan melakukan tindakan kriminal. Namun hal ini menjadi perhatian serius bagi sejumlah penggemar sepak bola dunia, terutama para orang-orang kulit putih dari negara barat. Karena hal itu para penonton LGBT tidak jadi berangkat menonton Piala Dunia di Qatar karena adanya larangan LGBT di Qatar ini, dan mereka merasa tidak aman untuk berada di Qatar. Lalu timnas negara-negara Eropa yang berkompetisi di Piala Dunia ini bahkan mereka berencana akan memakai handband yang bertuliskan One Love yang mempresentasikan kaum LGBT. Lalu para pemain ini akhirnya mengurungkan niat itu karena diingatkan oleh FIFA, karena bisa jadi kalau mereka nekat pakai handband dengan tulisan One Love untuk mempromosikan kaum LGBT ini, bisa-bisa mereka kena masalah hukum di Qatar. Lalu pada tanggal 24 November 2024, timnas Jerman melakukan pose tutup mulut yang viral itu. Jadi mereka menutup mulut mereka di sesi foto sebelum bertanding melawan Jepang, sebagai bentuk protes yang mereka tunjukkan terhadap FIFA karena membungkam suara-suara mereka tentang hak kaum LGBT. Terus setelah itu pihak Jerman, Denmark, dan juga Inggris juga mengancam untuk meninggalkan FIFA karena melarang kampanye LGBT pada Piala Dunia di tahun 2022 ini. Denmark ini juga berencana untuk mengajak negara-negara anggota FIFA lainnya untuk membicarakan tentang kemungkinan mereka meninggalkan FIFA karena FIFA ini membatasi kampanye pro LGBT di Piala Dunia ini. Karena desakan itu, akhirnya yang tadinya FIFA ini sempat melarang atribut yang mempromosikan LGBT, akhirnya FIFA memperbolehkan atribut itu berada di pagelaran Piala Dunia ini. Dan akhirnya mau tidak mau, Qatar pun mengizinkan atribut LGBT berada di pagelaran Piala Dunia di negara mereka saat ini.
Ya, jadi pembahasan mengenai kontroversi yang menerpa Qatar di Piala Dunia ini cukup sampai di sini aja. Jika teman-teman suka dengan video ini, klik tombol like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa komen juga. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Ketemu aku di video-video aku selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.